Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 21 sampai 25. Akhir masa postulat. Para superiorku mengirim aku ke novisiat di Krakow. Sukacita yang tak terlukiskan menguasai jiwaku. Ketika tiba di novisiat, suster sedang menghadapi sakratul maut. Beberapa hari kemudian ia datang kepadaku dan meminta supaya aku pergi kepada muder pembimbing para novis dan mengatakan kepadanya agar ia meminta kepada bapak pengakuannya, yakni Pastor Rospon, untuk mempersembahkan baginya 1 misa dan 3 doa panah. Mula-mula aku setuju, tetapi pada hari berikutnya aku memutuskan bahwa aku tidak akan pergi menghadap muder pembimbing, sebab aku tidak yakin apakah ini hanya suatu mimpi atau kenyataan. Maka aku tidak pergi. Pada malam berikutnya, hal yang sama berulang dengan lebih jelas. Aku tidak ragu-ragu lagi. Tetapi pagi harinya, aku masih memutuskan bahwa aku baru akan mengatakan hal itu kepada muder pembimbing kalau aku melihat dia pada siang hari. Sekonyong-konyong, aku berjumpa dengan Suster Henrika di lorong biara. Ia mencela aku karena tidak segera pergi. Dan kegelisahan yang luar biasa memenuhi jiwaku. Maka aku langsung menghadap muder pembimbing dan menceritakan kepadanya segala sesuatu yang telah aku alami. Muder menjawab bahwa ia akan memperhatikan hal itu. Seketika itu, ketenangan menyelimuti jiwaku. Dan pada hari ketiga, suster itu datang kepadaku dan berkata, "Semoga Allah membalasmu." Pada hari aku mengenakan busana biarawati, Allah memberitahukan kepadaku betapa banyak aku harus menderita. Dengan jelas, aku menyaksikan apa konsekuensi dari penyerahan diriku. Sejenak aku mengalami penderitaan itu. Tetapi kemudian, Allah kembali memenuhi jiwaku dengan penghiburan-penghiburan yang besar. Menjelang akhir tahun pertama novisiatku, kegelapan mulai membayangi seluruh jiwaku. Aku merasakan tidak ada penghiburan dalam doa. Untuk dapat bermeditasi, aku harus berusaha sekuat tenaga. Ketakutan mulai melanda hatiku. Semakin dalam aku merenungi diriku, semakin aku tidak menemukan apa-apa selain kesedihan yang mencekam. Aku pun dapat melihat dengan jelas kekudusan Allah yang agung. Aku tidak berani mengangkat mataku kepadanya, tetapi merebahkan diriku ke tanah, ke bawah kakinya, dan memohon belas kasih-Nya.
Hampir 6 bulan jiwaku berada dalam keadaan seperti ini. Di saat-saat sulit ini, Muder pembimbing kami yang terkasih membesarkan hatiku. Tetapi semakin hari penderitaan itu semakin berat. Tahun kedua novisiat sudah semakin dekat. Setiap kali merenungkan bahwa aku harus mengikrarkan kaul-kaulku, jiwaku merasa ngeri. Aku tidak dapat memahami apa yang sedang aku baca. Aku tidak dapat bermeditasi. Aku merasa bahwa doa-doaku tidak berkenan di hati Allah. Aku merasa bahwa dengan menghampiri sakramen-sakramen kudus, aku bahkan semakin mendukakan Allah. Tetapi, kendati semua itu, Bapak pengakuanku tidak mengizinkan aku melewatkan satu komuni kudus pun. Allah sedang bekerja dengan sangat aneh di dalam jiwaku. Aku tidak dapat memahami sama sekali tentang apa yang dikatakan Bapak pengakuanku kepadaku. Kebenaran-kebenaran iman yang sederhana pun menjadi sulit aku mengerti. Jiwaku sangat sedih, tidak mampu menemukan penghiburan dimanapun. Pada titik tertentu, muncul dalam hatiku kesan yang amat kuat bahwa aku ditolak oleh Allah. Pemikiran yang mengerikan ini sangat menusuk ke hatiku. Di tengah-tengah penderitaan itu, jiwaku mulai mengalami sakratul maut. Aku ingin mati, tetapi tidak bisa. Dalam hatiku muncul pemikiran, apa gunanya mengupayakan keutamaan-keutamaan? Mengapa harus bermati raga kalau semua itu ditolak oleh Allah? Ketika aku memberitahukan hal ini kepada pembimbing para novis, aku mendapatkan jawaban ini. Ketahuilah, suster, bahwa Allah telah memilihmu untuk meraih kesucian yang tinggi. Ini adalah tanda bahwa Allah menghendaki suster hidup sangat dekat dengan Dia di surga. Hendaknya suster sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Pemikiran mengerikan bahwa telah ditolak oleh Allah sungguh merupakan siksaan yang diderita oleh orang terkutuk. Aku berlari kepada luka-luka Yesus dan mengulangi kata-kata penyerahanku. Tetapi kata-kata itu menimbulkan siksaan yang semakin menyakitkan dalam diriku. Aku pergi ke hadapan sakramen Maha Kudus, dan aku mulai berbicara kepada Yesus. Yesus, Engkau berkata bahwa lebih mudah seorang ibu melupakan bayinya daripada Allah melupakan ciptaannya. Dan kalaupun ada ibu yang dapat melupakan bayinya, aku, Allah, tidak pernah akan melupakan ciptaanku. Oh Yesus, tidakkah Engkau mendengar betapa jiwaku mengeluh? Sudilah mendengarkan rintihan-rintihan yang memilukan dari anak-Mu. Aku mengandalkan Engkau, ya Allah.
sebab surga dan bumi akan berlalu, tetapi sabdamu akan bertahan selama-lamanya. Tetapi aku tetap tidak menemukan saat kelegaan. Pada suatu hari, ketika aku baru saja bangun dari tidur, ketika aku menempatkan diriku di hadirat Allah, tiba-tiba aku diliputi rasa putus asa. Kegelapan yang pekat menyelimuti jiwaku. Aku bergulat setengah mati sampai siang hari. Sesudah tengah hari, ketakutan-ketakutan yang sungguh mengerikan mulai mencekam diriku. Kekuatan fisikku mulai surut. Dengan cepat aku pergi ke kamarku, berlutut di depan salib, dan mulai menangis, memohon belas kasih Allah. Tetapi Yesus tidak mendengarkan seruanku. Aku merasakan kekuatan fisikku habis sama sekali. Aku jatuh lunglai di lantai. Rasa putus asa melanda seluruh jiwaku. Aku merasakan siksaan yang mengerikan, yang tidak ada bedanya dengan siksaan neraka. 3/4 jam aku berada dalam situasi seperti itu. Aku ingin pergi dan bertemu dengan mudar pembimbing, tetapi aku terlalu lemah. Aku ingin berteriak, tetapi aku tidak memiliki suara. Untunglah, salah seorang suster masuk ke kamarku. Mendapati aku dalam keadaan aneh seperti itu, ia langsung memberitahu mudar pembimbing. Seketika itu juga mudar datang. Begitu masuk ke kamarku, ia berkata, "Demi ketaatan suci, bangkitlah dari lantai." Sekonyong-konyong, suatu kekuatan membangkitkan aku dari lantai, dan aku berdiri tegak, dekat dengan mudar pembimbing. Dengan kata-kata yang ramah, mudar mulai menjelaskan kepadaku. Ini adalah cobaan yang diberikan kepadaku oleh Allah, katanya. Percayalah dengan teguh. Allah itu senantiasa Bapa kita, walaupun Ia menguji. Aku kembali melaksanakan tugas-tugasku, seolah-olah aku telah keluar dari kubur. Perasaanku diliputi dengan apa yang telah dialami oleh jiwaku. Dalam ibadat sore, jiwaku mengalami sakratul maut lagi dalam kegelapan pekat yang mengerikan. Aku merasa bahwa aku berada dalam kuasa Allah yang adil dan menjadi sasaran amarahnya. Pada saat yang mengerikan itu, aku berkata kepada Allah, "Yesus, dalam Injil Engkau menyamakan dirimu dengan seorang ibu yang penuh kasih. Aku percaya akan sabdamu, sebab Engkaulah kebenaran dan kehidupan. Apapun juga yang terjadi, ya Yesus, aku mengandalkan Engkau, meskipun dalam hatiku berkecamuk perasaan yang bertentangan dengan pengharapan. Lakukanlah apa yang ingin Kau lakukan terhadapku. Aku tidak pernah akan meninggalkan Engkau, sebab Engkaulah sumber hidupku."
Hanya orang yang pernah mengalami saat-saat serupa itu dapat memahami betapa mengerikan siksaan jiwa seperti ini. Pada malam hari, Bunda Allah mengunjungi aku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi dengan sukacita dan aku berkata, "Maria, Bundaku, tahukah engkau betapa mengerikan penderitaanku?" Dan Bunda Allah menjawab, "Aku tahu betapa banyak kamu menderita, tetapi janganlah takut. Aku ikut menanggung penderitaanmu, dan aku akan selalu berbuat demikian." Ia tersenyum ramah, lalu menghilang. Seketika itu juga, kekuatan dan keberanian yang besar muncul dalam jiwaku. Tetapi itu hanya berlangsung 1 hari. Tampaknya neraka sudah bersekongkol melawan aku. Suatu kebencian yang mengerikan mulai merasuki jiwaku. Suatu kebencian terhadap semua yang kudus dan ilahi. Aku merasakan bahwa siksaan rohani ini akan menjadi bagianku selama sisa hidupku. Aku kembali menghadap sakramen Maha Kudus dan berkata kepada Yesus, "Yesus, mempelai jiwaku, tidakkah engkau melihat bahwa jiwaku sedang setengah mati merindukan engkau? Bagaimana mungkin engkau menyembunyikan diri dari hati yang sedemikian tulus mencintai engkau? Ampunilah aku, ya Yesus. Kiranya kehendak kudus-Mu terjadi atas diriku. Aku akan menanggung penderitaan ini dengan diam, seperti merpati, tanpa mengeluh. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hatiku menyerukan keluh kesah yang menjedikan." Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.